Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan menjelaskan analisis real materi bilangan negatif dan bilangan rasional. Dengan anggota kelompok Dita Ayu Lestari, Mona Rosiantika, dan Miftahul Jannah. Yang pertama, kita akan membahas teorema 2.1 yaitu mengenai bilangan negatif. Nah, di sini misalkan A adalah elemen anggota bilangan real, maka berlaku 3 sifat, diantaranya yaitu yang pertama, negatif 1 dikali A sama dengan negatif A, yang kedua negatif dikali negatif A sama dengan A, dan yang ketiga yaitu negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan 1. Di sini kita akan membuktikan pernyataan yang pertama bahwa negatif 1 kali A sama dengan negatif A. Maka yang pertama akan kita lakukan adalah membuat pernyataan dalam bentuk persamaan bahwa A ditambah negatif 1 kali A itu sama dengan 1 kali A ditambah negatif 1 kali A. Nah, di sini kita menggunakan sifat identitas pada perkalian bahwa A ini sama dengan 1 kali A. Selanjutnya kita akan menggunakan sifat distributif atau penggabungan. Kita lihat di sini bahwa 1 dikali A itu adalah 1. Nah, di sini karena menggunakan sifat distributif, maka akan kita gunakan buka kurung. Nah, ini buka kurung 1, kemudian ditambah negatif 1 dikali A. Kemudian kita lihat di sini bahwa 1 ditambah negatif 1 nilainya sama dengan 0. Ini menggunakan sifat inverse pada penjumlahan. Selanjutnya 0 dikali A adalah sama dengan 0. Nah, ini didapat bahwa pernyataan A ditambah negatif 1 kali A itu menurut teoremanya kita bisa lihat di sini. A ditambah B sama dengan 0, maka B-nya sama dengan negatif A. Maka kita bisa ambil bahwa negatif 1 kali A ini sebagaimana B. Jadi A ditambah B sama dengan 0. Maka berarti B-nya sama dengan negatif A. Jadi terbukti sesuai pernyataan. Selanjutnya kita akan membuktikan pernyataan yang kedua bahwa negatif dikali negatif A itu sama dengan A. Dalam pembuktian ini cukup menggunakan satu sifat saja, yaitu sifat inverse pada penjumlahan, di mana negatif A ditambah A sama dengan 0. Kemudian dengan teorema yang sama, A ditambah B sama dengan 0, maka B sama dengan negatif A. Nah, ini bisa untuk menyelesaikan pembuktian yang kedua. Jadi posisikan A ini sebagaimana B, kemudian A sama dengan negatif dari negatif A, maka terbukti. Kemudian kita akan membuktikan pernyataan yang ketiga bahwa negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan 1. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan adalah substitusikan nilai A sama dengan negatif 1 pada pernyataan A. Pernyataan A-nya tadi adalah negatif 1 dikali A sama dengan negatif A. Maka kita akan masukkan nilai A ini dengan negatif 1, jadi negatif 1 kali negatif 1 sama dengan negatif dari negatif 1. Kemudian, berdasarkan pernyataan B bahwa negatif dari negatif A itu sama dengan A, kita akan substitusikan lagi nilai A sama dengan 1 ke pernyataan B. Lalu kita dapatkan di sini bahwa negatif kali negatif A-nya adalah 1 sama dengan 1. Dari dua persamaan yang kita dapatkan, maka diperoleh negatif 1 kali negatif 1 itu sama dengan negatif kali negatif 1. Sedangkan negatif kali negatif 1-nya sama dengan 1. Jadi kesimpulannya adalah negatif 1 dikali negatif 1 sama dengan 1. Jadi terbukti sesuai pernyataan dari teorema tersebut. Selanjutnya di teorema 2.2 ini kita akan menjelaskan tentang 4 pernyataan. Pernyataan yang pertama dimulai yaitu jika A adalah sebuah elemen bilangan real dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0, maka 1 per A tidak sama dengan 0, dan juga 1 per 1 per A sama dengan A. Contohnya misalkan sebuah bilangan 1 dibagi 1 per 2, nilainya akan sama dengan 2, begitu juga seterusnya. Kemudian pernyataan yang kedua, jika A dan B adalah elemen dari bilangan real dan perkalian dari A dan B itu sama dengan 0, maka A-nya sama dengan 0 atau B-nya yang sama dengan 0.
Selanjutnya, pernyataan yang ketiga, jika A dan B adalah elemen dari bilangan real, maka perkalian dari negatif A dikali negatif B akan sama dengan positif A dikali positif B. Jadi bahwa perkalian bilangan negatif dengan bilangan negatif ini akan menghasilkan sama dengan bilangan positif. Dan pernyataan yang keempat adalah jika sebuah bilangan real A syaratnya A tidak 0, maka 1 per negatif A itu sama dengan negatif dari 1 per A. Nah, ini pembuktiannya. Kita mulai dari pernyataan pertama. Ini ada dua pernyataan. Yang pertama adalah jika A tidak sama dengan 0, maka 1 per A-nya juga tidak sama dengan 0. Karena di sini menunjukkan pernyataannya tidak sama dengan 0, maka kita akan menggunakan pembuktian dengan cara kontradiksi atau permisalan. Jadi dimisalkan 1 per A sama dengan 0, maka menurut sifat inverse, 1 itu sama dengan A kali 1 per A. Nah, karena tadi 1 per A-nya sama dengan 0, berarti nilai A kali 0 sama dengan 0. Ini bertentangan dengan pernyataan dari sifat inverse pada perkalian, bahwa A dikali 1 per A itu sama dengan 1. Sedangkan di pernyataan, jika 1 per A-nya sama dengan 0, yang didapat adalah A dikali 1 per A sama dengan 0. Hal ini adalah kontradiksi. Jadi kesimpulannya adalah 1 per A tidak sama dengan 0, terbukti sesuai dengan pernyataan. Kemudian selanjutnya kita akan membuktikan bahwa 1 per A sama dengan A, maka kita akan menggunakan satu sifat, yaitu sifat inverse pada perkalian, bahwa 1 per A dikali A sama dengan 1. Berdasarkan teorema A dikali B sama dengan 1, maka B sama dengan 1 per A. Misal kita kembalikan ke pernyataan inverse 1 per A kali A sama dengan 1. Ini diposisikan A sebagaimana B tadi. Artinya B sama dengan 1 per A. Ini bisa kita ambil bahwa A sama dengan 1 per A. Jadi terbukti bahwa sesuai dengan pernyataan teorema tersebut. Pembuktian teorema 2.2 bagian B. Jika A dan B anggota R dan A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Misalkan A kali B sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 0, akan ditunjukkan B sama dengan 0. Berdasarkan sifat identitas, B sama dengan 1 kali B, lalu dari inverse didapatkan 1 per A dikali B. Gunakan sifat asosiatif, jadi 1 per A dalam kurung A dikali B. Karena diketahui A kali B sama dengan 0, maka 1 per A dikali 0. Berdasarkan teorema A kali 0 sama dengan 0, maka menghasilkan 0. Jadi terbukti B sama dengan 0. Begitu juga jika akan dibuktikan A sama dengan 0. Misalkan A kali B sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, akan ditunjukkan A sama dengan 0. Berdasarkan sifat identitas, A sama dengan 1 dikali A. Dari inverse didapatkan 1 per B dikali A. Gunakan sifat asosiatif menjadi 1 per B dikali dalam kurung B dikali A. Karena diketahui A kali B atau B kali A sama dengan 0, menjadi 1 per B dikali 0. Berdasarkan teorema A dikali 0 sama dengan 0, maka 1 per B dikali 0 sama dengan 0. Jadi terbukti bahwa A sama dengan 0. Pembuktian teorema 2.2 bagian C. Berdasarkan teorema 2.1a, kita mempunyai negatif A sama dengan negatif 1 dikali A dan negatif B sama dengan negatif 1 dikali B. Menjadi negatif A dikali negatif B sama dengan negatif 1 dikali A dikali negatif 1 dikali B. Gunakan sifat komutatif pada negatif 1 dikali A menjadi A dikali negatif 1 dikali negatif 1 dikali B. Kemudian gunakan sifat asosiatif menjadi A dikali dalam kurung negatif 1 dikali negatif B dikali B. Berdasarkan teorema sebelumnya, karena negatif 1 dikali negatif 1 menghasilkan 1 menjadi A dikali 1 dikali B. Dari sifat identitas, A dikali 1 sama dengan A menjadi A dikali B. Hasilnya terbukti bahwa negatif A dikali negatif B menghasilkan positif A dikali positif B. Pembuktian teorema 2.2 bagian D. Jika A anggota R dan A tidak sama dengan 0, maka 1 per negatif A sama dengan negatif 1 per A. Jika A tidak sama dengan 0, maka 1 per A tidak sama dengan 0 dan negatif A tidak sama dengan 0.
Dari sifat inverse, karena A dikali 1 per A sama dengan 1, berdasarkan C yang tadi, jadi negatif A dikali negatif 1 per A sama dengan 1. Maka, menurut teorema, jika A dikali B sama dengan 1, maka B sama dengan 1 per A. Menjadi negatif 1 per A sama dengan 1 per negatif A, atau 1 per negatif A sama dengan negatif 1 per A. Jadi sudah terbukti bahwa 1 per negatif A sama dengan negatif 1 per A. Kemudian ada pemahaman selanjutnya. Operasi pengurangan atau subtraction adalah A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B untuk setiap A dan B anggota R. Operasi pembagian atau division, A per B sama dengan A dikali 1 per B untuk setiap AB anggota R. B tidak sama dengan 0. Untuk A kali B cukup ditulis dengan AB untuk setiap A dan B anggota R. A pangkat 2 sama dengan AA, A pangkat 3 sama dengan A pangkat 2 dikali A untuk A pangkat N plus 1 sama dengan A pangkat N dikali A untuk setiap N bilangan asli. A pangkat 1 sama dengan A. Jika A tidak sama dengan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1, dan A pangkat negatif 1 sama dengan 1 per A. Jika N anggota bilangan asli, maka N pangkat min 1 sama dengan 1 per A pangkat N. Bilangan rasional. Elemen bilangan real yang dapat dituliskan dalam bentuk A per B atau pecahan, di mana A dan B anggota bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0 disebut bilangan rasional. Himpunan semua bilangan rasional di R dinotasikan dengan Q. Penjumlahan dan perkalian dua bilangan rasional adalah bilangan rasional. Sifat-sifat lapangan juga berlaku untuk bilangan rasional. Akan tetapi, tidak semua elemen bilangan real merupakan elemen bilangan rasional, seperti akar 2. Elemen bilangan real yang bukan elemen bilangan rasional disebut bilangan irasional. Nah, untuk teoremanya hanya memiliki satu teorema, yaitu tidak terdapat bilangan rasional yang kuadratnya adalah 2. Atau dalam notasi matematikanya yaitu tidak terdapat bilangan R elemen Q sedemikian sehingga R kuadrat sama dengan 2. Nah, mari kita perhatikan teorema 2.3. Nah, untuk pembuktiannya kita akan menggunakan mencari kontradiksinya. Nah, yang namanya kontradiksi adalah yang bertentangan, yang kembalikannya berarti. Kalau misalkan teoremanya, nah teoremanya kan berbicara tidak terdapat, berarti andaikan terdapat bilangan R elemen Q sedemikian sehingga R kuadrat sama dengan 2, dan maka R sama dengan 0. Nah, jadi kita tulis R sama dengan P per Q, karena tadi bilangan rasional itu dapat ditulis dengan bentuk A per B atau P per Q, yang dimana Q-nya tak 0. Nah, syarat dari penyebutnya itu harus disertakan, harus selalu disertakan. Dengan pasangan P dan Q hanya satu. Artinya pada P dan Q tidak punya faktor persekutuan selain satu atau relatif prima, sehingga diperoleh P kuadrat per Q kuadrat. Karena tadi kan R-nya itu P per Q, sedangkan yang kita cari itu R kuadrat. Ya, jadi kita perolehnya P kuadrat per Q kuadrat sama dengan 2, atau dalam bentuk lainnya bisa P kuadrat sama dengan 2Q kuadrat. Nah, karena 2Q kuadrat kita tahu bahwa dia itu genap, maka P kuadrat juga pasti genap. Akibatnya P juga genap. Nah, sebab kalau misalkan P-nya ganjil, bentuk umumnya itu kan 2K min 1 untuk setiap K elemen bilangan asli, maka P kuadratnya adalah 2 dikali 2K kuadrat min 2K plus 1 min 1. Nah, kita tahu ini adalah bentuk ganjil bulat. Berarti
Kesimpulannya P itu harus genap. Karena tadi P-nya harus genap, maka kita buktikan karena P genap, maka P sama dengan 2M untuk setiap M elemen bilangan asli. Maka diperoleh P kuadratnya sama dengan M kuadrat. Diperolehlah P kuadratnya sama dengan 2Q kuadrat. Sedangkan P kuadratnya itu 4M kuadrat, maka 2Q kuadrat itu sama dengan 4M kuadrat. Sehingga Q kuadratnya itu 2M kuadrat. Nah, dari bentuk itu kita tahu bahwa Q-nya itu genap. Nah, hal ini kontradiksi dengan pengandaian bahwa pasangan P dan Q sama dengan 1. Nah, sedangkan kalau misalkan PQ-nya sama-sama genap, tidak mungkin menghasilkan bilangan yang disebut relatif prima. Nah, jadi kita simpulkan yang di luar pengandaian bahwa tidak terdapat R elemen Q, sedemikian sehingga R kuadrat sama dengan 2. Cukup sekian pemaparan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.